Bincang bersama. Small listeners, kalau ngomongin tentang industri film, kita pasti tidak bisa melewatkan sosok yang satu ini ya, director alias sutradara. Karena beliau yang akan mendirect ataupun mengarahkan sebuah film sampai nanti akhirnya bisa menjadi tayangan yang seru dan juga mungkin menarik untuk ditonton di bioskop ataupun di platform-platform kesayangan Anda. Dan kali ini Audrey berkesempatan nih untuk ngobrol bersama salah satu sutradara film horor, dan sudah bersama-sama kita ada Mas Agus Rianto. Hai Mas Agus. Halo Mbak. Apa kabar Mas? Baik banget dan sehat banget. Baik banget dan sehat banget. Berarti udah makan? Udah makan. Tidur cukup? Udah cukup. Udah, tapi tidurnya jam 1 ya. Ya, tidurnya sutradara ternyata agak malam ya. Iya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait dengan perjalanan karirnya Oke. seorang Agus Rianto, aku mau dong Mas Agus spill must watch film horor yang mungkin bisa direkomendasikan ke smart listeners. Apa tuh Mas? Conjuring. Conjuring. Itu keren banget dan Kenapa, weapon. Mas? Conjuring, kita bahas Conjuring dulu. Oke. Kenapa? Susah ditebak ya ceritanya kalau menurut saya, dan ya asik sih. Mhm. Asik banget pokoknya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kali ya. Asik, jelas. Iya. Kalau dari Weapons ini kan baru dan memang cukup viral juga ya Mas? Iya, viral. Weapon aku sukanya nggak terlalu banyak hantunya ya. Uh-huh. Dan untuk scoringnya enak, ngalir aja kayak gitu. Betul. Merinding aku ngomongin weapon. Betul, aku juga karena memang kalau ngomongin Weapons tuh kita kayak ini arahnya kemana ya? Iya. Tapi ternyata pelan-pelan semua misterinya terpecahkan. Iya satu betul. persatu, ya. Itu kalau horor luar tuh luar biasa ya. Yes. Tapi Indonesia udah mulai bagus banget kok. Sudah mulai bagus Wah, banget ya. mulai bagus banget. Mhm. Nggak kalah kualitasnya dengan film luar. Yes, apalagi kalau ngomongin horor kan memang perkembangannya sangat-sangat drastis ya Iya, Mas ya. betul. Dari dulu kita lihat film horor yang punya image yang mungkin kurang baik gitu ya. Tapi Iya. sekarang horor-horor Indonesia tuh sudah mulai punya alur yang Iya. juga kompleks. Bener, semuanya jelas, Yes. ceritanya jelas dan menarik. Begitu juga dengan kenapa aku suka Weapon itu, Mm-mm. karena di film Danyang Wingit ini nggak terlalu banyak sih untuk hantunya. Kayak gitu. Oke. Jadi for your information small listeners, Dayang Wingit ini adalah film yang disutradarai oleh Mas Agus Iya. Rianto. Film pertama saya Oke. yang saya sutradarai sendiri, Mm-mm. kayak gitu. Yang dulu-dulu memang saya milih sutradara ya. Mm-mm. Dan di sini dari film Danyang Wingit ini kita milih saya sutradaranya dan artisnya saya pilih sendiri waktu itu. Oke. Dan saya pokoknya pengen milih sendiri lah kayak gitu Yes. aja. Makanya saya mempercayakan Kak Selin Evangelista yang jadi peran utamanya. Oke. Seperti itu. Tapi cerita sedikit terkait dengan horor ya, karena kayaknya horor ini mendarah daging banget nih di diri Mas Agus ya. Baik itu dari film pertama ternyata horor, terus juga kayaknya punya passion banget di dunia horor. Ada ketertarikan dari waktu kecil kah atau kapan triggernya Mas Agus? Ini sih, saya asli Jogja ya. Oke. Dan Jogja itu banyak kisah mistis. Dan di iya. situ aku gali. Dan sebetulnya kalau ngomongin soal film Danyang Wingit ini agak-agak ini aja sih, nggak enak badan saya karena kisah yang memang kejadian nyata Oke. di lereng Gunung Merbabu, dan ada satu sinden itu yang dikulitin gitu. Jadi rasanya tuh nggak enak banget kalau diceritain gitu. Yes. Dan kulitnya manusia itu dijadikan wayang. Iya, iya. Itu yang sangat pengen banget aku ulik waktu itu, dan ternyata ya enak kayak gitu. Ya itu sih, dan memang agak-agak takut ya. Mhm. Dan saya pun datang ke sana untuk mencari Oke. sumbernya dan lain sebagainya. Ya memang harus memberanikan diri Mhm. kayak gitu. Merinding semua sebetulnya kalau saya ngomongin Jangan merinding loh Mas, nanti kita keikutan merinding nih ya. kayak gitu. Oke, tapi berarti memang ya sebagai sutradara perdana nih ya Iya. Mas ya, Mas Agus tuh pengen semuanya
benar-benar dilihat secara real gitu ya, baik Iya. dari proses risetnya, pilih Betul. peran dan lain sebagainya. Apa sih tantangan menjadi sutradara pertama ya Mas untuk film perdana? Ya mungkin juga pasti ekspektasinya nih cukup besar juga nih Iya. untuk Mas Agus. Kalau tantangannya banyak ya, karena film-film di Indonesia sekarang memang udah bagus semua. Mm-mm. Dan kita harus memperhatikan continuity juga. Oke, betul. Dan kita juga harus memperhatikan cerita. Kalau cuma dar-der-dor gitu, Iya. kalau ceritanya nggak kuat juga percuma, seperti itu. Yes. Dan sedangkan di film Danyang Wingit ini nggak banyak hantunya. Mm-mm. Jadi lebih susah menurut saya daripada film horor yang banyak hantunya nih. Scene pertama hantu, scene kedua hantu, kayak gitu lebih enak Yes. dar-der-dor. Tapi kalau film Danyang ini memang hantunya cuma sedikit sih, kayak gitu. Dan kita memaksimalkan ke cerita sebetulnya. Oke. Ceritanya gimana caranya relate gitu untuk kehidupan sehari-hari. Dan ini pun cerita ini masa jauh ya, masa lampau. Oke. Dan ternyata waktu itu ada kayak gitu loh. Oh, oke. Dan sampai sekarang itu kayak boxnya itu masih ada juga. Dan tidak boleh wayang itu dikeluarkan itu cuma setahun 2 kali. Wow. Seperti itu. Oke, tapi mungkin kita boleh cerita dulu ya Mas. Boleh. Terkait dengan gambaran kasarnya lah ya, cerita Danyang Wingit yang mungkin juga Mas Agus dapatkan ya dari wilayah sekitar Merbabu sendiri. Iya. Apa yang pertama kali Mas Agus dengar dan tertarik untuk bikin film ini? Pertama sih lihat nih, dengerin YouTube kayak gitu. Kok menarik sih? Apa sih ini? Terus ada podcast juga di Oke. situ. Di Sepil boleh ya namanya Boleh, ya? Di boleh. Nadia Umara waktu Oke. itu. Terus banyak juga di podcast yang lainnya. Di YouTube yang lainnya tuh banyak banget. Dan di situ mencoba aku gali. Dan di situ aku ketemu dengan Mas Dirmawan Hatta selaku penulis. Takut duluan pertama aku ketemu, gila, mukanya serem gitu kan. Gondrong semua tuh, Yes. rambutnya gondrong, ini gondrong. Keren juga ini apa ya gitu kan. Terus ngobrol ternyata juga Hello Kitty juga dia. Nggak seserem yang kita bayangkan Lihat gitu kan. ya. Nah dari situ kita ngobrol, oke lah, ada titik temu untuk mengulas sesosok kulit manusia yang dijadikan wayang. Oke. Nah dari situ draft pertama kita coba, aku baca, dan di situ kok ini aku waktu itu nggak mau sih sutradaranya aku gitu kan. Oke. Aku akan cari sutradara, tapi dari situ cari susah banget, nggak nemu. Dan teman-teman tim itu bilang Pak Agus aja gitu. Lah kenapa? Aku bercerita. Waktu itu di Jalan Solo ya, rumah kan di Jogja. Oke. Nah, aku kayak orang gila, Mas. Oke. Jadi ketika di kamar gitu kan, ini kejadian yang nyata ya sebenarnya. Di kamar mau tidur itu bayangan-bayangan di situ banyak banget yang hantui saya tuh. Sampai aku ketakutan aku. Mungkin kayak orang stres ya. Dan di situ itu satu. Itu siang, Mas, bayangin. Siang tapi ada bayangan. Bayangan di depan. Itu kayak orang gila beneran aku. Terus yang kedua, malam itu susah banget. Bayangan di dalam otakku tuh ada adegan dan adegan. Oke. Sampai saya tuh jalan, waktu itu di Jalan Solo, itu mau nabrak rantai pembatas ya gitu. Dan itu langsung aku rem. Yes. Aku rem kayak orang kayak gitulah. Makanya hampir aku atau cari obat lah kayak gitu kan. Tapi teman-teman bilang enggak, itu udah menyatu Pak, kayak gitu. Tetap Bapak yang akan direct. Udah gampang Pak, kayak gitu. Dari situlah aku memberanikan diri untuk menjadi sutradara. Dan berat sih. Yes. Tapi ketika selesai penyutradaraan, hilang semua di dalam otak saya itu. Wah. Adegannya hilang, Oke. gore-nya hilang, orang yang diseret, dijambak, sampai dikulitin itu akan hilang semua. Gitu sih, aku merinding juga. Aku soalnya mengingat itu iya, lagi mengingat ya. itu lagi gitu loh. Makanya aku tanya sama teman-teman, kenapa sih harus kayak gini? Kenapa di dalam otak aku tuh harus ada adegan-adegan gini gitu? Ya contohnya gini ya, orang yang menjiwai peran Betul.
itu akan bisa masuk di dalam tubuhnya, Yes. kayak gitu. Contoh-contohnya udah banyak dan itu pun bisa bunuh diri juga kayak gitu. Makanya hati-hati ketika seperti itu, udah habis itu kamu keluarkan dengan pelan-pelan. Dan alhamdulillah jadilah karya Danyang Wingit Jumat Kliwon. Oke, wow. Jadi ini ternyata proses memberanikan dirinya juga cukup panjang ya. Cukup Mas panjang Agus dan ya. cukup ngeri juga sebetulnya. Betul. Takut Tapi juga. tapi ketakutan-ketakutan ketika menjalani prosesnya itu ada banget, Mas. Ada lah, di dalam syuting pun juga ngeri juga ya. Saya itu sampai bukan marah ya, tapi lebih ke ini, jam 2 pagi tuh aku masih syuting tuh. Aku kira kan jam 7 ya, jam 7 kok ada anak-anak nangis ya, kayak gitu. Aku cut. Tolong dong lokasi yang bener dong kayak gitu. Kan ini udah baru jam 7 ya, bilang gitu kan. Tolong yang punya anak kecil, kita kan baru syuting. Katanya udah clear, kalau udah clear ayo gitu kan. Nah, ternyata di situ jam 2, Kak. Jam 2 banyak banget anak-anak nangis. Aduh. Gila itu. Habis itu berikutnya aku diketawain tuh. Yang denger cuman aku berdua ya sama soundku ya. Pak, kenapa yang tawa ya? Kayak gitu. Diliatin juga, dicariin juga nggak ada. Itu kejadian-kejadian itu yang sangat mengerikan, apalagi di air terjun ya. Air terjun itu kalau Kak Selin kuat kali ya. Waduh, keren dia. Tapi kalau saya itu udah datang duluan. Kalau orang Jawa mengatakan kulon nuwun. Permisi gitu ya. Itu sudah ada ular itu 1 kilan tuh loh, kecil itu. Seginilah. Itu pun buntek itu, tahu nggak kalau buntek itu apa ya? Buntek apa? Jadi nggak ada ekornya yang panjang. Kayak gitu. Wah, itu ngeri juga itu. Dan orang sana pun juru kunci bilang gini, Mas, nanti kalau ketemu ular yang cuman 1 kilan gitu, segini, dan dia ekornya itu tidak ada, kayak kena dipotong gitu kan, didiemin dulu ya Mas gitu. Dan itu pun aku kelihat. Waduh, ngeri juga ya ini air terjunnya kayak gitu. Dan air terjun itu juga lumayan, kita naik itu bisanya pakai pickup. Pakai pickup kayak gitu, dan terjal banget itu. Waduh, ngeri itu Mas. Berarti wah, ini menjadi pengalaman pertama dan juga cukup mendebarkan gitu mendebarkan ya, juga. Mas Agus ya. Ketika merasakan itu semua gitu, apakah ada keteringinan lagi untuk melanjutkan film yang lain gitu ya, untuk disutradarai atau seperti apa, Mas? Kalau film lain mungkin oke ya, Januari kita akan syuting lagi. Tapi beda genre atau beda? Horor, tetap horor. Tapi nggak kulit-kulitin lah. Langsung merinding. Iya. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Tapi gimana sih proses riset? Karena kan kalau mendengar cerita Mas Agus itu kayak sampai merasuk banget gitu ya. Bahkan kayaknya udah masuk alam bawah sadar nih ya. Karena semua udah kebayang-bayang gitu. Sedalam apa sih sebenarnya riset untuk film Danyang Wingit ini gitu? Langsung terjun ke sana kah? Langsung wawancara orang yang mungkin juga beneran ada di situasi itu? Dalangnya itu turun temurun. Sekarang turun ketiga ya. Dari pertama udah meninggal, kedua meninggal, ketiga ini. Dan di situ dalang itu nggak disangka-sangka. Dan penabuhnya itu pun juga nggak disangka-sangka. Penabuh itu yang main musik. Jadi tiba-tiba bisa gitu. Iya, dan dalang itu tiba-tiba juga bisa dalang. Dia orang awam, tapi bisa dalang. Nah, itu keajaibannya di situ. Dan risetnya sangat panjang ya. Jadi memang kita ngulik di Pak Dukuhnya, terus sesepuh di sana, juru kunci dan lain sebagainya. Terus sama dalang-dalang yang lain, aku pun juga kulon nuwun gitu. Dan aku tanya. Dan yang menarik juga di sini ketika aku riset dikasih sebuah mantra. Dan di situ aku coba aplikasikan di dalam skenario dan kejadian juga. Ibu Jenar Mesayu waktu itu sebagai Mbok Ning, dia baca di rumah pas nggak ada apa-apa. Di situ dia baca 2-3 bait, pintu jendela itu kayak jeder kayak gitu. Tertutup gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa ya. Di situ itu siang loh. Dan dia merinding semua.
ada salah satu kayak orang jalan kayak gitu. Itu sumbernya dari Ibu Jenar Maesa Ayu sendiri ya. Karena aku nggak ngeliatin itu. Dan dia bercerita di situ ketika ketemu saya. Dan disitulah kita mencoba untuk mengganti mantra itu, tapi dari pihak tim udah nggak usah, ini aja nggak apa-apa gitu. Dan kita dijagain juga sama juru kunci, terus dalang juga, kayak gitu sih ketika syuting. Oke, wow. Jadi memang banyak elemen-elemen yang harus diperhatikan ya Iya. untuk mensukseskan film ini. Jadi harus hati-hati sih kalau menurut saya kalau untuk syuting ya, apalagi horor dan lokasinya itu memang yang wingit gitu kan, yang memang horor tempatnya. Hati-hati sih, harus kulon nuwun juga. Betul. Jangan sampai sembrono gitu kan, sembarangan, bahaya. Iya, karena itu tradisi kita juga Iya, sebenarnya betul. gitu ya. Terus ketika jadi sutradara dan mungkin sebelumnya Mas Agus sendiri nih yang memilih sutradara untuk film-film gitu ya. Apa yang beda Mas, dan mungkin apa yang menjadi keseruan masing-masing peran ini? Kalau Mas Agus. saya sebagai sutradara merasa puas aja sih. Puas karena apa yang di dalam pikiranku, otak saya itu bisa tersalurkan semua. Oke. Kayak gitu. Dan waktu pengeditan juga pun udah jadi tuh. Udah jadi, saya tonton sampai 10 kali tuh kok nggak enak ya gitu. 10 kali? Ya 10 kali dalam film ini kok kurang enak ya. Terus aku udah dapet tanggal tayang tuh Kak. Wah keren banget nih. Dak-dik tuh kan. Terus aku memberanikan diri, aku bilang sama tim, aku harus merubah editan ini. Udah aku edit dan aku rubah dan aku tambahin satu editor lagi. Kayak gitu, dan jadi alhamdulillah. Dan lebih enak dan lebih enak aja sih menurutku. Alurnya lebih enak. Tapi ya dak-dikduk aja karena udah ada tanggal tayang ya. Kayak gitu Kak. Yes, tanggal tayang di tanggal 20 November di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Nah, pemeran-pemerannya juga ini luar biasa nih ya, Mas Agus. Kalau bisa kita lihat tadi ada Selin, ada Mbak Jenar juga yang sudah sangat senior gitu ya, betul. dan lain-lainnya, ada Fajar juga. Gimana sih proses pemilihannya gitu? Karena kan pasti idealisme seorang sutradara yang pertama, dan juga Mas Agus sendiri nih yang tahu banget gimana peran-peran ataupun karakter di dalam film ini seperti apa? Jujur ya, ini jujur aja ya. Yes. Di awal teman-teman nggak mengizinkan saya untuk memilih Kak Selin Evangelista sebagai peran utama. Boleh banget sih yang kamu pilih, gitu katanya. Oke, kan ini Jawa banget. Kan ini gitu Jawa, ya? harusnya kulitnya agak-agak sawo matang. Ya sawo matang lah, kayak gitu. Tapi bukan sirsak ya. Terus Kak Fajar, loh kok kamu sanding dengan Selin gitu kan? Kan Selin putih, Kak Fajar kan sawo matang gitu kan. Jadi padu aja biar kayak susu, aku bilang gitu. Tapi di situ aku milih sendiri tuh ya puas aja karena udah aku ini pakai hati, aku bilang kayak gitu. Aku nggak ngomongin soal fisik, aku nggak ngomongin macam-macam. Itu pun juga aku merenung dulu, aku seperti apa sih pemilihan yang untuk diriku sendiri yang bagus dan masyarakat Indonesia khususnya. Dan ujungnya ke Kak Selin karena aku percaya banget sama beliau, kayak gitu. Dan semoga aja, karena berulang kali filmnya Kak Selin kan cukup fantastis ya, box office kebanyakan box office, dan dia pun tidak memilih ini, nggak langsung semua diambil. Paling ya. 1 tahun tuh cuman sekali. Jadi dia untuk karya sebetulnya, bukan untuk mencari uang gitu kan, tapi lebih ke karya aja. Nah dari situ aku dapat artis nih kayak gitu kan, artisnya Kak Selin Evangelista. Terus aku cari nih siapa ya pasangannya ya, Fajar misalnya gitu. Oh Fajar itu komedian, bisa nggak sih dibuat serius gitu kan? Horor gitu ya. Ini tantangan tersendiri nih, kayak gitu. Ya udah. Terus Kak Fajar, terus Pak Wani. Kak Fajar kan komedian ya. Betul. Terus Pak Wani ini sebagai kayak intinya aktor ya yang memang kalau mainnya keren banget gitu kan. Terus Bu Jenar Maesa Ayu, kayak gitu. Terus satu lagi nih aku pengen banget nih Kak Natalie Hosler. Yes. Ya,
debut pertama dia Mm-mm. di film ini. Dan ternyata banyak banget yang ketika dia kemarin preskon aja dicariin banyak orang, Mm-mm. ya kan, media-media kayak gitu. Yang dicariin ya Kak Selin sama Natali. kok aku enggak ya gitu kan. Aku juga bingung kok aku enggak gitu kan. Aku kan pengen. Ya aku kan pengen gitu, tapi enggak, ya udah nggak apa-apa gitu. Ini seperti itu sih. Yes. Ada Dimas Tejo itu Oke. yang dari Jogja, ada Mbak Putri Maya Romanti itu Mm-mm. timnya Hotman Paris, Oke. terus Mas Angga Wijaya Mm-mm. kayak gitu. Oke. Dan yang jadi adiknya Kak Selin tuh namanya Dewi tuh anak saya Oke. kayak Kenapa gitu. kenapa yakin untuk menaruh anak ya Iya. di project ini? Karena kan pasti masih cukup. Umur berapa Mas anaknya Mas? Umur berapa ya? Waktu itu umur 10 tahun kali ya? 11 ya? 10 tahun, 11 tahun, Iya, masih 11 cukup tahun. muda nih dan Iya. diajak filmnya yang cukup gore dan horor Iya. nih. Gimana tuh? Ya tantangan tersendiri di situ. Yang kedua, memang anak-anak saya itu main YouTube. Oke. Ya kayak gitu, ada main YouTube, semua main YouTube. Jadi lebih enak untuk mengarahkan aja. Ya. Kayak gitu. Dan yang paling sulit itu di titik terakhir ketika dia pengen sekolah. Jadi 2 jam dia nangis pengen sekolah, dan ujungnya aku bilang nanti dulu ya 5 menit ayah, take ini kamu habis itu sekolah kayak gitu. Oke. Wah, habis nangis-nangis. Oh, ternyata pas di situ scene-nya nangis-nangis juga. Aku senang banget itu. Pas banget Pas momen. banget iya sama Kak Selin gitu. Ya udah kayak gitu aja, Kak. Oke. Jadi memang cukup unik ya proses Unik pemilihannya banget kalau ini. untuk Danyang ini. Beda dengan yang Surga Yang Menanti lain-lain. waktu itu. Oke. Kalau Surga Menanti kayak nyantai gitu kan, karena drama juga. Tapi kalau ini kok agak unik ya gitu. Betul. Dan memang kayaknya pemilihan karakter cukup tepat ya. Apalagi aku tadi highlight nonton trailernya Fajar di situ tuh bener-bener ini Fajar bukan ya gitu. Iya. Dengan auranya yang cukup Beda. mistis dan horor banget gitu ya. Dan itu pun agak berulang kali juga di take. Oke. Karena Sunda ya. Iya. Lo kan harus Jawa ya. Iya, harus Jawa. Sunda gitu. Sundanya masih medok gitu kan. Nah, aku minta Jawanya yang medok dong. Oke gitu. Tapi ya berulang kali nggak apa-apa lah, yang penting asik gitu. Yes. Tapi kan itu juga uniknya ya. Kayak Selin terus juga Natali ini kan juga tidak, mungkin latar belakang jauhnya juga cukup kurang gitu ya Mas ya, budayanya gitu ya. Gimana cara Mas Agus sendiri untuk membantu mereka nih masuk ke dalam perannya masing-masing dan memperkuat value film ini kan memang latarnya tentang budaya Mas. Terutama nyinden ya. Iya betul. Wah, itu lumayan itu. Ya, tapi kalau memang ini sih alhamdulillah udah bisa semua ya, maksudnya profesional lah ya profesional, semuanya. tapi ya belajar terus kayak gitu. Dan kejadian-kejadian itu pun juga ada ketika mereka nembang. Nembang, oke. Karena nembang itu memang sesuatu yang sakral ya. Yang apa ya? Ya susah sih sebetulnya, tapi kan dari situ tembangan kan beda ya. Memang dari kayak Hung Sukmo Purbaneng Jati gitu kan. Itu kan orang-orang mungkin orang awam nggak tahu ya itu apa itu kan. Artinya ya. Itu bahasa kuno sebenarnya. Oke. Gitu sih. Okay. Ngeri juga, berat sebenarnya. Merinding. Oke. Dan pastinya juga dari proses yang panjang ini gitu ya, Mas Agus juga tadi bilang 10 kali loh nontonnya sampai tambah editor lagi gitu ya untuk menyelesaikan satu film Danyang Wingit Jumat Kliwon ini. Apa akhirnya perasaan yang muncul setelah semuanya selesai dan menunggu tanggal 20 November nanti, Mas? Lega dan dak-dikduk ya. Dak-dikduk seperti apa tuh, boleh didefinisikan Mas? Kalau aku sih yakin dengan film kita, apalagi pemain-pemain kita. Tapi kembali lagi ke masyarakat ya, semoga aja masyarakat mau menerima dan happy dengan film kita, mau nonton kayak gitu. Gitu sih, Kak. Betul. Dan harapannya juga memang teman-teman bisa melihat kebudayaan wayang ini betul. ya. Itu yang kita utamakan ya. Wayang itu kan sudah kayak terkubur gitu kan. Kalau sama orang-orang kota kayak gitu. Jadi ayolah lihat wayang itu dan budaya itu ternyata asik loh. Ternyata bagus banget kayak gitu. Dan mungkin jangan diibaratkan soal untuk
potong-potongan kulitnya gitu Yes. kan. Tapi itu kan dulu. Betul. Kalau sekarang kan enggak. Udah nggak lagi. Iya, seni lah yang kita utamakan, budaya gitu. Oke, jadi terakhir boleh diajak teman-teman untuk nonton Danyang Wingit. Silakan Mas Agus. Oke teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Indonesia, alhamdulillah Danyang Wingit Jumat Kliwon itu akan tayang tanggal 20 November di seluruh bioskop Indonesia. Semoga Danyang Wingit ini akan baik buat teman-teman untuk ditonton dan ada edukasi yang harus menyenangkan gitu kan, menyenangkan untuk teman-teman semua ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga Danyang Wingit Jumat Kliwon bagus. Amin. 20 November 2025 di bioskop kesayangan Anda. Langsung saja disaksikan bersama dengan keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayang. So thank you Mas Agus. Matur nuwun. Matur nuwun, semoga sukses dan lancar. Oke. Apalagi kita tunggu film-film berikutnya di Januari ya katanya ya. Iya. Sampai ketemu lain waktu, Small Listeners. Sampai jumpa dan sukses untuk Anda. Makasih. Bincang bersama